Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pemerintah akan memulai vaksinasi booster COVID-19 dosis kedua per 24 Januari mendatang. Masyarakat umum usia 18 tahun ke atas dan sudah mendapatkan vaksin booster pertama lebih dari 6 bulan bisa mendapatkan vaksin booster kedua ini. Kemenkes mencatat total penerima vaksinasi COVID-19 dosis 2 per 20 Januari lalu berjumlah lebih dari 174 juta orang atau 74,56%. Sementara untuk penerima vaksin dosis ketiga sudah hampir 70 juta orang atau 29,46%. Estimasi stok vaksin COVID-19 per 21 Januari 2023 bervariasi di sejumlah wilayah. Setidaknya 3 wilayah dengan stok vaksin yang cukup, yakni di DKI Jakarta ada 186.976 dosis, Jawa Barat 562.389 dosis, dan Jawa Tengah 300.000 dosis. Lalu bagaimana mekanisme dan persiapan pemberian vaksin booster kedua ini? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Kementerian Kesehatan memastikan bahwa masyarakat umum usia 18 tahun ke atas bisa mendapatkan vaksinasi booster kedua mulai Selasa 24 Januari 2023. Kemenkes telah mempertimbangkan data dan situasi epidemiologi kasus COVID-19 serta masuknya varian baru COVID-19 sehingga perlu percepatan vaksinasi COVID-19 tahun 2023. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman menyebut kelompok rentan menjadi target utama pemberian vaksin booster COVID-19. Terlebih lagi jika vaksin booster pertama sudah lebih dari 6 bulan. Hal ini untuk meminimalisir risiko kematian akibat long COVID. Kelompok risiko tinggi termasuk di sini lansia, ya, ibu hamil misalnya. Termasuk para pekerja kesehatan dari sisi pekerjaan maupun dalam hal ini juga anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi atau vaksinasi. Nah, mereka dalam kelompok berisiko tinggi sehingga booster menjadi sangat penting. Apakah itu booster pertama atau kedua ketika booster pertama sudah jauh lebih dari 6 bulan yang lalu. Nah, inilah pentingnya pemberian vaksinasi booster untuk tetap menjaga proteksi ya terhadap kelompok-kelompok rawan ini dari keparahan maupun kematian. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin memastikan bahwa stok vaksin Indonesia masih aman dan cukup untuk pemberian booster. Stok yang masuk dari luar negeri hibah itu di atas 4 juta dosis. Kemudian kemarin atas arahan Bapak Presiden kita juga sudah membeli produksi dalam negeri, baik itu dari Inavac dan Indovac. Jadi satu dari Bio Farma, satu lagi dari Biotis dengan Universitas Erlangga. Itu totalnya antara 5 sampai 10 juta dosis. Dan itu sebenarnya sudah tersedia. Kapasitas penyuntikan kita memang sekarang agak turun nih. Dari 2 juta per hari sekarang turun ke 100.000, 150.000 per hari. Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan vaksinasi di lapangan tetap berjalan, terutama vaksinasi booster, meski kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM telah dicabut. Lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Saat ini capaian vaksinasi baik primer maupun booster dosis pertama belum maksimal. Per 20 Januari lalu capaian vaksinasi dosis kedua 174.975.201 atau 74,56%. Sementara untuk dosis ketiga atau booster pertama berjumlah 69.121.956 atau 29,46%. Vaksinasi booster kedua yang akan dimulai pada 24 Januari mendatang bisa diberikan pada semua kalangan untuk usia di atas 18 tahun. Masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin booster pertama dengan interval 6 bulan lebih bisa langsung datang ke rujukan vaksinasi atau vaskes terdekat dan vaksin ini gratis alias tidak dipungut biaya.
Vaksinasi booster kedua nantinya akan disesuaikan dengan jenis vaksin booster yang pertama. Kemudian dosis booster kedua juga akan disesuaikan dengan dosis sebelumnya. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana mekanisme pemberian vaksin booster kedua yang akan dimulai 24 Januari mendatang? Kita tanyakan langsung kepada juru bicara Kementerian Kesehatan, M. Syahril. Selamat malam, Pak Syahril. Ya, selamat malam Mbak Priska, salam sehat semua. Amin, semoga sehat selalu untuk kita. Pak Syahril, jadi gimana nih untuk mekanisme pemberian vaksin booster kedua lusa ya? Apa betul tidak perlu ada undangan atau tiket seperti vaksin-vaksin sebelumnya? Ya, sebetulnya nanti semuanya akan masuk dalam Piker atau Peduli Lindungi juga. Oh. Tapi karena ini percepatan, maka di tanggal 24 itu memang kalau ada masyarakat yang sudah lebih dari 6 bulan bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk booster kedua. Namun kita berusaha, mudah-mudahan deh tanggal 24 besok juga sudah ada mekanisme e-tiket bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat. Jadi artinya apa? Booster kedua ini pun masuk mekanisme dalam Piker atau dalam Peduli Lindungi gitu, Mbak. Oke, jadi kalau misalnya tadi sesuai harapan saat 24 Januari sudah ada begitu di Peduli Lindungi e-tiket untuk vaksin. Nah, tapi kalau belum ada, misalnya belum merata muncul e-tiketnya di tanggal itu, apa bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan mana saja? Boleh dengan catatan membawa catatan atau dokumen bahwasanya mereka sudah di booster yang pertama setelah 6 bulan gitu, Mbak. Oke, kalau untuk catatan misalnya vaksin 6 bulan yang lalu, itu tidak tersimpan di gawai misalnya, apakah sudah terdata secara otomatis begitu? Ada, ya di Peduli Lindungi itu kan bisa dibuka sebetulnya ya. Di Peduli Lindungi itu bisa dibuka data masing-masing orang, vaksin 1, vaksin 2 maupun vaksin ketiga. Oke. Mudah-mudahan Iya. tanggal 24 kita sudah memasukkan aplikasi ini gitu, Pak. Iya, kenapa saya refresh lagi karena kan sejak PPKM dicabut kita sudah jarang begitu ya menggunakan Peduli Lindungi, jadi kita ingatkan lagi. Nah, fasilitas kesehatannya ini apakah harus sesuai dengan domisili, sesuai dengan KTP, atau bisa di vaskes mana saja? Memang diutamakan yang terdekat ya, karena tidak merepotkan seseorang. Tapi manakala orang itu berada di suatu tempat dan dia membutuhkan vaksinasi booster kedua, ya boleh saja di mana saja dengan membawa data tadi, karena seluruh fasilitas pelayanan sudah ada data yang sudah terkoneksi dan bisa melayani seluruh masyarakat dengan usia yang di atas 18 tahun tadi, Mbak. Oke, selama 18 tahun sudah lewat 6 bulan dari booster pertama itu bisa ya Pak ya, secara administrasi begitu. Kalau stoknya bagaimana? Apa cukup merata di setiap vaskes? Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga oleh Kompas TV maupun Bapak Menteri Kesehatan, kita dosisnya cukup ya, baik itu yang hibah dari luar negeri maupun yang kita beli dari Indofarma maupun dari FK Universitas Airlangga. Jadi mudah-mudahan yang sudah stok kita cukup dan nanti kita akan sediakan seiring dengan kebutuhan dari masing-masing daerah gitu. Ya, nah fasilitas kesehatan yang ditunjuknya itu mana saja Pak? Apakah di rumah sakit umum daerah, rumah sakit milik pemerintah saja, atau juga swasta, atau bahkan puskesmas dan lainnya? Ya, jadi sebetulnya sebuah fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan, terutama yang dari pemerintah ya, puskesmas ya, kemudian dari rumah sakit milik pemerintah, RSUD ya, milik kepolisian, milik angkatan darat dan seterusnya. Dan tentu saja karena untuk percepatan kita akan menggerakkan yang dulu pernah yang kita sebut dengan sentra vaksinasi yang itu boleh dilakukan oleh semua stakeholder dari TNI Polri, dari swasta, dari media dalam rangka untuk memberikan percepatan cakupan booster 1 maupun booster kedua. Oke, jadi nanti akan diadakan juga ya Pak ya sentra vaksinasi untuk umum ya seperti yang vaksinasi sebelumnya. Dan ini stok vaksinnya disediakan dari Dinas Kesehatan ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan mensuplainya kepada seluruh ke Dinas Kesehatan yang ada di seluruh Indonesia, dan Dinas Kesehatan yang akan mendistribusikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah masing-masing. Nah, yang dipastikan adalah betul-betul masyarakat mendapatkannya, tidak ada kekurangan
entah dari stoknya atau saat administrasi pelayanan kepada masyarakat, itu kalau ada kendala misalnya masyarakat datang ke Vaskes belum bisa. Nah, kemana Pak mengadunya? Ya, itu kan ada Halo Kemkes ya. Jadi Halo Kemkes bisa diakses untuk bisa berkonsultasi menanyakan hal tersebut. Tapi mudah-mudahan tidak, Mbak ya. Jadi karena instruksi ini adalah instruksi secara nasional, maka seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas sudah ready lah istilahnya kan. Jangan sampai nanti masalah administrasi, masalah logistik tidak ada. Jadi semuanya diyakinkan, semuanya tersedia gitu. Di semua daerah ya Pak ya, merata? Salah, ya. Nah, kalau dari tanggal 24 Januari, berarti seterusnya bisa dibuka hari apa saja begitu? Tidak hari-hari tertentu, tidak minggu-minggu tertentu, Pak Syahril? Ya, setiap hari kerja. Tapi kalau sentra vaksinasi itu biasanya kan mereka menyelenggarakan di hari-hari libur biasanya ya kan? Iya, betul. Nah, itu boleh saja ya. Tapi kalau untuk di fasilitas pelayanan, itu biasanya mereka menyelenggarakan di hari-hari kerja ya. Karena ini kan sifatnya kan tidak emergensi ya. Iya. Tapi kalau sentra vaksinasi, karena memang banyak masalah, sehingga diharapkan mereka menyelenggarakannya di hari-hari libur gitu ya biasanya. Ya, untuk kendala bagi mereka yang bekerja begitu ya di weekday. Ya, betul. Nah, Tapi kalau salah ya. Jadi tidak masalah dari hari kerja maupun hari libur, yang penting ada stoknya, ada yang memberikan vaksinasi atau vaksinatornya. oke. Jadi hari libur pun sebenarnya buka ya Pak ya, selama di Vaskesnya memang membuka pelayanan itu. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau di Paskes biasanya buka di hari kerja. Ya, oke. Kalau di sentra vaksinasi yang diselenggarakan oleh tadi bisa TNI Polri, oleh swasta atau media, itu biasanya mengambil di hari libur. Nah, itu yang dicatat ya Bapak Ibu semua yang menonton acara ini di Sapa Indonesia Malam. Jadi kalau hari biasa bisa datang ke Vaskes, tapi kita juga bisa mencari di sentra vaksinasi yang biasanya juga mengadakan di luar hari itu. Nah, kalau sekarang Pak Syahril, sejak PPKM dicabut, ada data terbaru COVID-19 angkanya? Jadi alhamdulillah ya. Jadi setelah Nataru masuk minggu kedua dan minggu ketiga ini, indikator-indikator 4 ya yang ada itu semuanya dalam terkendali dan bahkan menurun. Jadi jumlah kasus yang konfirmasi atau yang positif, angka kematian, kemudian yang juga yang dirawat di rumah sakit, termasuk positif, alhamdulillah masih sangat terkendali. Jadi keraguan beberapa pihak kemarin akan terjadi lonjakan setelah Nataru, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya sampai dengan akhir bulan ini kita tidak terjadi hal-hal yang memang tidak kita harapkan. Tapi antisipasi tetap dilakukan? Kalau antisipasi selalu, karena kita kan sudah diingatkan oleh WHO masih dalam masa pandemi, jadi kehati-hatian, protokol kesehatan, vaksinasi, kemudian PHBS itu harus menjadi bagian dari kita semua, termasuk rumah sakit, Pak ya. Jadi rumah sakit seluruh Indonesia itu selalu siaga loh apabila terjadi lonjakan kasus, termasuk Wisma Atlet. Kita siagakan bukan berarti tutup ya, jadi siagakan manakala memang terjadi. Tapi ya mudah-mudahan tidak ya. Yang terakhir, bagaimana juga agar booster pertama atau bahkan yang belum mendapat vaksinasi dosis lengkap ini mau untuk divaksinasi? Karena saat mendengar PPKM dicabut, banyak juga mungkin yang sudah enggan sekarang, Pak Syahril. Ya, jadi begini. Jadi untuk mengakhiri pandemi ini menuju ke endemi, salah satu syaratnya atau satu parameter dari WHO itu adalah tercapainya vaksinasi, Pak. Jadi vaksinasi 1, 2, booster 1, bahkan booster 2, seperti yang disampaikan oleh Pak Diki Budiman tadi, itu harus menjadi bagian dari untuk mencapai endemi ini. Sehingga kita berharap ya vaksinasi ini menjadi kebutuhan masyarakat, bukan menjadi suatu momok, tapi kebutuhan. Kita butuh loh menjaga titer antibodi kita agar kita kalaupun kena varian baru sekalipun kita tidak berat dan tidak harus masuk di rumah sakit gitu. Berharap vaksinasi kedua ini, vaksinasi booster kedua ini bisa lancar, diikuti merata dan targetnya juga tercapai agar kita segera mencapai endemi. Terima kasih Pak Syahril, M. Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan sudah berbagi di Sapa Indonesia Malam. Ya.